secara langsung dari Pondok Pesantren Raden Mas Said hari ini pada tanggal 22 Oktober 2024 merupakan peringatan Hari Santri Nasional di seluruh Indonesia, sehingga Pondok Pesantren Raden Mas Said turut serta dalam memperingati momentum ini dengan mengadakan serangkaian kegiatan yang berlangsung pada malam ini. Kegiatan akan dimulai dengan berbagai penampilan dari para santri seperti monolog dan mendongeng. Dilanjutkan dengan pengajian dan doa bersama dengan Ustadz Muhafid Ayub. Suasana di sini sangat ramai dengan persiapan dan antusiasme yang tinggi dari seluruh santri serta dewan guru dan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Raden Mas Said. Berikut ini dapat kita saksikan bersama liputan langsung acara peringatan Semarak Hari Santri yang akan segera dimulai. Demikian informasi yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio. Saya Nabila Aisyah melaporkan secara langsung dari Pondok Pesantren Raden Mas Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Raden Mas Said Surakarta beserta jajarannya, yang saya hormati para ustadz, ustadzah, pengasuh santriwan, santriwati Pondok Pesantren Raden Mas Said Surakarta serta rekan-rekan santri yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la umuri dunya watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Perkenalkan, saya Dwi Ayu Tarsiah akan memandu berlangsungnya acara pada malam hari ini, yaitu peringatan Semarak Hari Santri Nasional tahun 2024 dengan tema Santri Berkontribusi untuk Negeri. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton, acara yang keempat sambutan, acara yang kelima pementasan, acara yang keenam tausiah dilanjut dengan doa, dan acara yang terakhir penutup. Untuk membuka acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada saudara Ayub dipersilakan. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya yaitu sambutan. Kami mengundang pimpinan Pondok Pesantren Raden Mas Said Surakarta untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bunyai Soli dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib, para ulama, masyayikh, tokoh agama dan tokoh masyarakat, khususan Ustadz Muhafid Ayub. Yang terhormat jajaran pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Raden Mas Said. Tak lupa santriwan santriwati yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita berikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada acara malam hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Allahumma Amin. Saya di sini selaku pengasuh Pondok Pesantren Raden Mas Said tidak dapat banyak menyampaikan, melainkan rasa syukur dan ucapan terima kasih banyak kepada hadirin yang datang pada malam hari ini. Dalam pelaksanaan acara Hari Santri Nasional 2024 ini, saya berharap santriwan santriwati dapat menjadi generasi yang berjiwa nasionalis dan bergerak agamis, agar para santri tidak lagi mempertanyakan antara agama dan negara, seperti yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama nasional terdahulu, bahwa para santri itu kerjanya tidak hanya mengaji, tidak hanya beribadah, tidak hanya menjalankan sunnah-sunnah Rasul, tetapi para santri juga harus memiliki jiwa yang mencintai tanah air. Karena hubbul watan minal iman, bahwa mencintai tanah air juga merupakan sebagian dari iman. Saya di sini mewakili pengurus dan panitia yang melaksanakan acara ini, juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila dari fasilitas dan juga jamuan yang kami berikan masih banyak kekurangan. Sebelum saya tutup, saya mohon untuk para hadirin semuanya mengikuti saya untuk menyanyikan lagu Hari Santri Nasional. Monggo Mbak, nyanyi ya Mbak. Tempat resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Ya semuanya. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Terima kasih semuanya. Sebelum saya tutup, saya berharap lagi khususnya kepada santriwan santriwati Pondok Pesantren Raden Mas Said agar bisa berkontribusi besar bagi perubahan negara ini menjadi negara yang lebih baik lagi, menjadi negara yang lebih maju lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pementasan. Pementasan akan ditampilkan oleh santriwati kita. Yang pertama yaitu dongeng dan yang kedua yaitu monolog. Yang pertama yaitu dongeng. Kepada Mbak Asna dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang menceritakan tentang seorang budak yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, satu dari ribuan budak itu ternyata sangat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kenabian Nabi Muhammad. Nah, namanya adalah Zunairah. Nah, Zunairah ini adalah budak dari Abu Jahal, teman-teman. Ada yang tahu siapa Abu Jahal? Saya tahu. Apa? Pamannya Nabi. Iya. Abu Jahal adalah sepupu jauh dari Nabi Muhammad SAW. Atau Nabi juga biasa disebut
Fir'aunnya Islam. Pada suatu hari, Zunairah ditanya oleh majikannya, "Hei Zunairah, benarkah kamu telah mengikuti ajaran Muhammad?" "Benar, saya sangat yakin bahwa Muhammad adalah nabi dari agama dan saya telah memilih untuk mengikutinya. Guna untuk merobohkan dinding keyakinan dari Zunairah, Abu Jahal bertanya kepada kawan-kawannya, "Wahai kawan-kawanku, apakah benar ajaran yang dibawa oleh Muhammad itu kalian percayai?" Teman-temannya menjawab, "Tidak." Jika benar apa yang dibawa Muhammad itu baik, maka mereka lah yang akan terlebih dahulu mengikutinya daripada kau yang hanya seorang budak. Mendengar apa yang diucapkan oleh Abu Jahal kepada Zunairah, hati Zunairah sakit. Ia berusaha melawan dengan berkata, "Saya percaya kepada Muhammad. Dia adalah nabi terakhir dan saya tetap memilih untuk mengimaninya." "Percayalah, Lata dan Uzza yang kalian sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa." Mendengar apa yang diucapkan oleh Zunairah, Abu Bakar semakin kesal. Dia mencoba menyiksa, memukul Zunairah hingga mata Zunairah buta. "Hei Zunairah, kau sekarang buta, tapi bukan karena aku, melainkan karena kau telah masuk Islam. Coba saja jika kau tidak masuk Islam, maka matamu tidak akan buta seperti sekarang." "Wahai Abu Jahal, mataku sekarang buta, tapi sungguh Lata dan Uzza yang sangat kau sembah itu lebih buta dari mataku yang buta karena siksaanmu. Tidak seperti walau mataku sekarang buta, Allah SWT akan tetap menolong saya. Tidak seperti Tuhanmu yang tidak bisa berbuat apa-apa." Zunairah tak berkata tegas menolak cemooh dari Abu Jahal, teman-teman. "Terkutuklah kau, Zunairah. Ingatlah, Lata dan Uzza, mereka adalah berhala yang telah kita sembah semenjak zaman nenek moyang. Dan Muhammad yang baru saja datang, kau langsung mengimaninya?" "Tinggalkanlah Muhammad, kembalilah kepada Lata dan Uzza.
Niscaya mereka tidak akan membuatmu buta seperti sekarang. Abu Jahal terus saja mencoba menggoyahkan keimanan dari Zunairah. Tetapi Zunairah tetap pada pendiriannya. Ia tetap beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Ia sangat percaya bahwa Muhammad adalah nabi terakhir dan juga Islam merupakan agama yang sempurna. Hingga tidak lama kemudian, pada keesokan harinya, Zunairah mengalami sembuh dari mata, sembuh dari kebutaannya. Allah telah menolongnya karena keimanan dan ketakwaannya. Abu Jahal yang melihatnya tentu saja terheran, tetapi ia tetap pada pendiriannya, yaitu kekafiran. Tak lama kemudian, berita mengenai Zunairah terdengar oleh sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar yang notabene adalah seorang yang kaya raya. Beliau segera saja membayar, menebus Zunairah dari Abu Jahal dan membebaskannya menjadi manusia yang merdeka. Alhamdulillah. Itulah dongeng yang saya bawakan pada malam hari ini. Semoga teman-teman semua mendapat hikmah dari apa yang saya bawakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pementasan selanjutnya yaitu penampilan monolog yang akan ditampilkan oleh Mbak Salma. Kepada Mbak Salma dipersilahkan. Ini adalah sebuah catatan kecil yang kubuat untuk membalas rasa rindu. Berkeluh kesah lewat entain kata memang tak sebanding dengan berkeluh kesah kepada Tuhan. Namun selain Tuhan, hanya satu inilah yang menjadi tempatku untuk mengingat akan rasa rindu yang semakin meluap, akan rasa rindu yang semakin tak tertahankan. Aku rindu saat itu. Aku rindu saat pada perhatian itu. Aku rindu akan dekapan hangat yang terus terasa dikala ingin tidur. Bahkan aku rindu akan kemarahan yang datang karena rasa khawatir. Ibu, di sini sangat dingin, sangat dingin. Ayah, Ibu, tolong aku. Dingin ini menusuk sampai ke tulang-tulang. Dingin akan rasa sepi yang hadir tanpa permisi. Bertahun-tahun di lingkungan yang baru, bertahun-tahun bersama orang yang baru.
semua itu tak membuatku menyurutkan rasa rindu yang hadir pada kalian. Rasa rindu yang kian hari kian menguat. Rasa rindu yang selalu kusampaikan dalam doaku. Terkadang aku berpikir, jika saja saat itu aku menolak keinginan mereka. Keinginan mereka untuk masukkanku ke pondok. Mungkin sekarang aku masih merasakan kehangatan itu. Hangatnya sikap orang tua, bukan dinginnya ikapan setia. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa menolak keinginan mereka. Keinginan mereka yang membuat mereka rela berpisah dengan anak-anak satu-satunya mereka. Dan pada akhirnya di sini aku berdiri menjalaninya di pondok pesantren ini. Untuk mereka aku rela melakukan apapun, bahkan memendam rasa rindu. Entah untuk berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ataupun bertahun-tahun. Aku sanggup memendam rasa rindu ini untuk memenuhi keinginan mereka. Walau hati ini terluka, terus terluka. Terus berteriak kesakitan akan rindu yang semakin menyayat, menorehkan luka berdarah yang terbuka lebar. Tak ada obat untuk rasa rindu ini. Aku akan terus memendam rasa rindu ini sampai saatnya tiba. Sampai saat aku bisa bertemu dengan mereka. Sampai saat aku pantas untuk berdiri di depan mereka dan mengatakan, "Ayah, Ibu, aku sudah memenuhi keinginan kalian. Aku sudah menjadi orang yang kalian inginkan dan menjadi apa yang kalian harapkan." Itu tadi pementasan pada malam hari ini. Hadirin rahimakumullah, tiba saatnya kita pada inti acara pada malam hari ini, yaitu penyampaian tausiah kepada Ustadz Muhafid Ayub. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kami muliakan para habaib, para masyayikh, para tokoh agama, para tokoh masyarakat setempat. Yang terhormat pengasuh serta pengurus pondok pesantren Raden Mas Said Surakarta. Yang saya hormati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan tak lupa santriwan santriwati pondok pesantren Raden Mas Said Surakarta yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada saat ini sampai detik ini kita semua masih diberikan limpahan berbagai macam nikmat. Yang saking banyaknya limpahan nikmat itu kepada kita sendiri bahkan tidak bisa menghitungnya satu persatu. Betul atau betul? Betul. Contoh saja, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat melihat juga termasuk seperti nikmat apa lagi? Nikmat hidup, nikmat masa muda ini juga termasuk sebuah nikmat. Karena ketika kita masa muda, tenaga kita, stamina kita masih besar, situlah kita manfaatkan untuk semaksimal mungkin berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dengan menjauhi segala larangannya. Apalagi nikmat lain. Nikmat ini air. Ini juga sebuah nikmat. Nikmat. Rasa dahaga itu hilang. Sebuah nikmat. Saya cukup ini saja. Karena ya merawat usia lah. Selain itu ada nikmat lain, nikmat sempat. Nah, nikmat ini seringkali dilupakan oleh kita umat muslim. Nikmat sempat, nikmat sehat. Nah, nikmat-nikmat ini berhubungan dengan apa yang disampaikan ini. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang berbunyi, perhatikan kalimatnya,
Ightanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan kalimat ini. Ightanim berawal dari kata dasar Ightanimah. Ya. Tanim. Artinya apa? Kalau kita artikan ightanim ini secara letterlek atau bisa dikatakan tanpa tergantung dengan konteks lain, ini artinya mengambil. Jika dijadikan satu dengan kalimat selanjutnya, perhatikan kalimatnya, khamsan qabla khamsin. Artinya apa? Khamsan 5 qabla khamsin. Khamsin 5 lagi. Jadi jika diartikan jadi satu, ini berubah makna jadi manfaatkan. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini mungkin sudah tidak asing di telinga jamaah sekalian. Betul? Apa masih asing? Asing. Sudah asing. Itu kalau masalah pribadi jangan dia. Banyak syair yang ya sudah ramai dinyanyikan. Itu bunyinya seperti ini. Nah, 5 dari 5 itu apa? Saya nyanyikan ya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Satu lagi, hidup sebelum mati. Ada 5, yaitu yang pertama sehat sebelum sakit, yang kedua muda sebelum tua, yang ketiga kaya sebelum miskin, yang keempat lapang sebelum sempit, dan yang kelima hidup sebelum mati. Nah, itu semua merupakan contoh dari nikmat-nikmat, contoh kecil dari nikmat yang dilimpahkan oleh Allah. Yang selebihnya banyak sekali, tidak bisa kita hitung. Jadi kita manfaatkan nikmat-nikmat ini, kita maksimalkan untuk berjuang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau merupakan manusia yang paling mulia di antara manusia yang lain. Bagaimana tidak? Nama beliau bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sangat mulia. Dan tentunya kita nanti kelak di akhir zaman atau di hari kiamat kelak, tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di hari kiamat. Allahumma amin. Jemaah hadirin wa hadirat rahimakumullah. Nah, pada malam hari ini sesuai nama acara kita, Semarak Hari Santri. Ini kita sebagai memperingati Hari Santri yang ada di Indonesia khususnya. Nah, ini juga merupakan sebuah nikmat bagi negara kita yang mana memiliki penduduk mayoritas umat muslim dan juga pesantren-pesantren yang tidak hanya sedikit, banyak sekali. Nah, ini merupakan sebuah nikmat, patut kita syukuri. Dan perayaan ini saya kira belum lama, baru-baru beberapa tahun yang lalu ditetapkan Hari Santri Nasional ini. Tepatnya pada tahun 2019, pada masa kepemimpinan
Presiden ke-7 siapa? Pak Jokowi ya. Ya, yang ke-7 Pak Jokowi. Nah, ini merupakan sebuah nikmat. Kita patut syukur. Nah, jamaah rahimahullah, santriwan, santriwati di sini di pondok pesantren ini merupakan suatu kemuliaan. Kalian nyantri itu suatu kemuliaan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena pada dasarnya kita sebagai umat muslim itu memiliki kewajiban. Kalau umat manusia itu memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat ke-56 halaman bagian kanan 3 baris paling atas. Kalau percaya lihat, karena saya sampai hafal ini karena merupakan salah satu surat yang sering saya gunakan ketika mengimami selain tripul ya. Selain tripul. Nah, ini bunyinya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya wama, perhatikan kalimatnya. Wama. Ma ini kalau diartikan dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia artinya apa tuh? Santri langsung buat. Ma. Apa? Tapi dalam ayat ini tidak demikian. Karena dalam ayat ini wama di sini diartikan tidak. Wama dan tidak khalaqatul, kami ciptakan jinna wal insa, jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada. Nah, ini kewajiban manusia yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Mau tidak hanya manusia, jin pun dijelaskan juga untuk beribadah. Nah, bagi umat muslim ada suatu kewajiban, yaitu ya ini kalian santriwan santriwati, hadirin hadiroh ini hadir di sini juga merupakan suatu bentuk bisa dikatakan sudah melaksanakan kewajiban meskipun itu sedikit. Apa itu? Menuntut ilmu. Thalabul ilmi. Yang mana dalam hadis dijelaskan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Perhatikan kalimatnya. Ada kata kulli. Artinya apa di sini? Setiap. Nah, setiap artinya tanpa terkecuali ketika kita sudah meyakini dalam diri kita, oh aku seorang muslim. Aku seorang muslimah. Enggak ya, kalian saja ya. Aku muslim sejati, laki-laki. Muslimah, yakin, muslim, yakin. Nah, saat itu juga kalian antum sekalian itu memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, ini yang mana ketika suatu hukum itu diwajibkan, yang artinya ketika kita meninggalkannya berarti apa? Dosa. Betul. Sudah jelas dijelaskan. Hukum menuntut ilmu adalah wajib bagi seorang muslim. Tidak hanya menuntut ilmu agama, hadirin hadirat, tapi juga menuntut ilmu umum, ilmu umum yang kalian pelajari di akademik, di sekolah-sekolah umum. Contohnya ilmu IPA, matematika, fisika, bahasa Indonesia. Nah, itu juga perlu kita pelajari. Yang mana nantinya dengan kita memahami ilmu-ilmu tersebut, harapannya kita jadikan sebuah jembatan atau perantara kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat ini bukan berarti bunuh diri ya. Itu jangan-jangan kalian belajar kimia merakit bom bunuh diri, enggak ya. Mendekat ini artinya meningkatkan ketakwaan kita. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu,
Contoh ilmu fisika, ilmu geografi, ilmu astronomi, kita pelajari, kita pahami, kita tadaburi pelajarannya. Ketika sudah kita tadaburi, kita renungkan, oh ternyata seperti ini kuasa Allah. Ternyata maha besar ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sangat penting. Nah, tidak sedikit kalian pernah dengar nggak ilmuwan-ilmuwan astronomi yang ketika melakukan istilahnya penelitian atau apa ya, itu sangat terheran sampai mu'alaf. Kalian pernah dengar nggak? Pernah ya? Astronomi ataupun ya ilmuwan lah. Kenapa seperti itu? Karena ketika mereka meneliti, ketika mereka riset, itu ternyata di dalam Al-Quran sudah disebutkan bertahun-tahun yang lalu. Itu yang membuat mereka kagum. Dan akhirnya mereka mu'alaf, masuk dalam Islam. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, nah semoga santriwan-santriwati di sini kelak dapat menjadi seorang ilmuwan. Amin. Seorang fisikawan. Amin. Seorang yang ahli lah dalam bidangnya. Dan nanti diharapkan dapat menemukan teori-teori baru. Dan nantinya berperan, berkontribusi. Nah ini berhubungan dengan tema ini, berkontribusi untuk negeri. Ini sebenarnya salah. Harusnya santri berkontribusi untuk dunia seperti itu. Ini kurang, kalau untuk negeri lingkupnya terlalu kecil. Bisa, nggak mustahil, bisa. Terbukti pendahulu kita, banyak ilmuwan muslim, banyak fisikawan, matematikawan itu muslim itu, tokoh-tokoh muslim yang menemukan teori-teori yang pada akhirnya sangat berdampak pada peradaban keilmuan. Pernah dengar nggak? Ada salah satu tokoh yang menciptakan atau yang menemukan angka 0 dan juga algoritma. Siapa itu? Ada tokoh muslim. Siapa? Ada yang tahu? Al-Khawarizmi. Betul. Ada lagi Bapak Robot. Ini juga muslim. Bapak Robot dijuluki Bapak Robot karena beliau menemukan robot pertama kali dalam peradaban manusia. Mungkin yang bisa angkat tangan atau bisa berdiri dan silahkan disebutkan, ini bisa diambil. Saya tidak main-main, ini ada isinya. Kalau nggak percaya, jawab pertanyaannya. Silakan. Siapa penemu robot dan dia dijuluki Bapak Robot? Monggo. Saya minum dulu ya. Ada yang tahu? Jam berapa ini? Sampai jam berapa? 8.40. Ada yang tahu? Siapa? Angkat tangan. Satu. Siapa? Satu. Ya udah, tadi saya sempat dengar bagian sana. Siapa, Pak? Ya, betul. Silakan. Betul, Al-Jazari. Nah, ini menambah pengetahuan kita ya. Karena sebegitu besar dampak dan juga peranan umat muslim bagi peradaban dunia. Jangan sepelekan umat muslim. Umat muslim ini hebat kok. Seperti itu ya. Oke, jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena tadi sudah disinggung masalah waktu oleh panitia. Mungkin saya cukupkan sekian. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya sedikit berikan ini dapat memberikan kita semua manfaat, ilmu baru,
dan nantinya dalam kehidupan sehari-hari kita semua dapat mengamalkannya. Amin. Sebelum saya tutup dengan membaca doa, silahkan hadirin wal hadirat, santriwan santriwati untuk menenangkan pikiran sejenak, untuk menenangkan hati sejenak, fokuskan pikiran, mengadahkan tangan sejenak untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah, ya Ghafur. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah, ya Allah, kami memohon sesuatu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa-dosa bapak ibu guru kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa bapak ibu dosen kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Kami meyakini, ya Allah, ya Allah, kami sadar, ya Allah, ketika limpahan nikmat-Mu ini banyak, ya Allah. Kami sadar, kami lakukan untuk berbuat kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, yang berlumuran dosa ini, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami orang-orang zalim, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Berilah kami jalan hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lancarkanlah segala urusan kami, ya Allah. Lancarkanlah segala urusan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kami hanya memohon kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, ampunilah segala kami. Ya Allah, berkahilah ilmu-ilmu yang kami dapat, ya Allah. Ya Allah, berilah kemudahan kami dalam menuntut ilmu, ya Allah. Ya Allah, berilah kemudahan kami, ya Allah, segala problematik dalam hidup ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepada-Mu mohon, ya Allah. Kabulkanlah doa hamba, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, undur maqala wa la tandur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Muha tadi bisa bermanfaat bagi kita, dan semoga doa-doa yang kita panjatkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara peringatan Semarak Hari Santri Nasional tahun 2024. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terjadi salah pada kata maupun perbuatan saat memandu acara pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, saya Nabila Aisyah kembali melaporkan kegiatan Semarak Hari Santri di Pondok Pesantren Raden Mas Said yang saat ini terpantau berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Nyai selaku pengasuh dari Yayasan Pondok Pesantren Raden Mas Said.
Assalamualaikum Ibu Nyai. Nyai, bagaimana proses acara berlangsung? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar dan tidak ada halangan satu apapun. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Lalu apakah ada harapan dan pesan untuk para santri dan pondok pesantren ini? Pesan untuk santri di sini saya memohon berharap supaya mereka lebih giat lagi untuk belajar dan juga beribadah, mengaji supaya mereka menjadi bisa berkontribusi besar pada negara. Baik, terima kasih banyak Nyai atas informasi dan waktunya. Baik, itu tadi wawancara singkat saya dengan Ibu Nyai selaku pengasuh Pondok Pesantren Raden Mas Said. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, saya Nabila Aisyah. Mohon